sahabat teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita untuk keluar dari rasa takut dinilai orang lain. Nah, kebanyakan kita, seringnya kita itu berfokus pada penilaian orang lain, pada pikiran orang lain. Padahal mereka yang sering melontarkan perkataan-perkataan itu hanya melihat kita secara fisik, hanya dari luarnya saja. Sedangkan yang tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Tapi seringnya kita memikirkan terlalu mendalam apa yang orang lain bilang gitu ya. Sampai-sampai kita tuh berpikir itu dari pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi, itu mikirin apa perkataan orang. Dan perkataan orang itu kan belum tentu benar gitu, belum tentu itu sesuai, belum tentu itu memang kita seperti itu gitu. Nah, biasanya perkataan-perkataan orang itu sering terjadi apabila kita sedang dalam suatu perkumpulan sosial ya, seperti arisan keluarga, arisan lingkungan, atau reunian, atau acara resepsi hajatan gitu ya. Nah, kita bertemu dengan orang-orang lama ataupun kita bertemu orang baru, itu kita merasa cemas. Kadang cemas yang berlebihan, takut kita ditolak, takut kita tidak bisa berbaur, takut kita dianggap aneh gitu ya. Nah, itu kita cemas gitu dengan diri kita sendiri, insecure dengan diri kita sendiri itu. Nah, padahal pikiran-pikiran seperti ini itu sebenarnya tidak usah terlalu kita pikirkan mendalam ya. Kita natural aja, mengalir aja padanya gitu. Yang penting kita percaya diri gitu ya, tentang diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri. Orang yang mengenal diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain kan hanya lihat dari luarnya saja. Bahkan hanya menerka-nerka, meraba-raba gitu ya. Sebenarnya kita nih orang seperti apa sih sifatnya gitu. Nah, rasa khawatir yang berlebihan ini yang membuat kita terperangkap akan mental block kita, terpasung dalam pikiran kita sendiri gitu. Jadi mental block kita yang memasung ke alam pikiran kita sendiri gitu, yang menjadi penjara gitu. Nah, di sini saya akan berikan tips bagaimana caranya kita untuk berhenti memikirkan apa yang orang lain nilai tentang kita. Ya, yang pertama adalah kita maintenance kecemasan kita secara wajar, gitu ya. Sebenarnya cemas itu hal yang biasa sih, hal yang wajar, asal cemas itu feedbacknya atau kritikan orang lain kepada kita itu bersifat masih sewajarnya gitu ya. Asalkan kritikan itu kritikannya membangun gitu ya, kita terima sebagai masukan selama kritikan membangun. Tapi kalau kritikan itu sudah kritikan yang negatif, contohnya kritikan yang julid gitu ya, atau gosip gitu ya, atau yang lebay gitu, berlebihan, itu nggak usah lah kita terlalu pikirin, terlalu mendalam gitu ya. Itu kan hanya omongan orang, ibaratnya hanya orang buang racun gitu, buang sampah gitu ya. Kita nggak usah mengambilnya, kita nggak usah menampungnya, nanti malah jadi diri kita sendiri yang sakit. Sakitnya karena memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang rugi siapa? Yang rugi ya diri kita sendiri kan. Nah, terus yang kedua adalah kecemasan kita itu dianggap
tidak wajar apabila opini orang lain itu sudah menggoyahkan pendirian dan keinginan kita yang sebenarnya gitu. Jadi menggoyahkan pendirian dan keinginan kita aslinya kita sendiri gitu loh. Misal kita itu ada di lingkungan baru gitu ya. Lingkungan baru, kita baru pindah nih, kita pindah ke lingkungan baru. Nah kan lingkungan baru ini kita belum tahu nih seperti apa gitu ya. Ternyata di lingkungan itu sifat dan karakteristik orangnya tuh sama gitu. Nah suatu saat kita diajak oleh teman kita itu ke suatu perkumpulan gitu ya, yang sering mereka adakan bersama gitu. Akhirnya oke lah kita ikut ya kan. Kita juga jadi penasaran gitu, pingin tahu kayak apa sih perkumpulan mereka itu gitu ya. Dan ternyata di perkumpulan itu mereka itu mengumbar atau mengajarkan ajaran yang intoleran gitu kan. Padahal seperti kita ketahui Indonesia itu kan multikultural. Jadi dengan beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam kepercayaan, itulah yang membuat Indonesia itu kaya gitu, akan multikulturalnya gitu kan. Tapi ini kok kita diajak intoleran gitulah. Nah tadinya kita ini orangnya toleran, tapi karena mungkin lingkungan kita seperti itu, jadi kita terbentuk, jadi kita sudah mengikuti gitu ya, kita sudah mengikuti haluan mereka gitu, menjadi orang yang intoleran. Nah ini sangat berbahaya sekali gitu, bahwa lingkunganmu orang lain itu sudah membentuk, itu sudah menggoyahkan pendirianmu. Nah ini yang perlu dipikirkan, ini yang perlu benar-benar kita pikirkan gitu. Apakah saya seperti ini? Apakah ini memang saya gitu? Jangan sampai karena kita nggak enak sama orang lain, jangan sampai karena kita nggak enak karena lingkungan sekitar kita seperti itu dan kita menjadi berbeda. Nah kita jadi akhirnya kita jadi mengikuti mereka, mengikuti apa kata orang karena kita nggak enak itu tadi gitu. Padahal itu bukan kamu, padahal itu bukan kepribadianmu gitu. Nah di sini bagaimana caranya agar kita tidak dikontrol oleh pikiran orang lain gitu, agar kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah berikut ada tips-tipsnya ya. Yang satu adalah ubahlah mindset kita. Kita mengubah mindset kita bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita sehari-hari kita lakukan itu berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang kita suka gitu. Jadi bukan karena orang lain gitu. Kamu hidup atau kita hidup itu karena apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita suka, bukan karena kita hidup itu karena gak enak sama orang lain, karena pendapat orang lain gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah sadarilah bahwa semua yang terjadi ini adalah angin lalu, bahwa tidak semua orang sepeduli itu dengan kita gitu. Misalnya ada gosip-gosip gitu ya, kita begini begitu gitu ya, padahal sesungguhnya
bukan seperti itu gitu kan. Namanya gosip ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu tidak seperti itu, tapi semakin digosok kan semakin sip gitu ya, semakin didramatisir gitu ya. Nah, kita yang merasa dirugikan nih karena kita digosipkan yang aneh-aneh gitu, ya udahlah biarkan saja lah, itu kan omongan orang lain gitu. Tapi memang paling enggak kita adalah berapa persennya kita jadi terpengaruh ya karena omongan orang lain, karena kita kepikiran juga gitu. Tapi ingatlah bahwa semua ini hanyalah angin lalu. Tidak akan selamanya kejadian itu permanen, hanya sementara saja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Karena tidak semua orang tuh benar-benar peduli sama kita. Orang lain tuh hanya ingin tahu satu. Yang kedua, orang lain tuh hanya ingin tahu diri kita, hanya ingin tahu reaksi kita. Itu sebenarnya. Jadi kenapa gosip-gosip itu muncul gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kenalilah diri kita secara lebih mendalam. Jadi kita mengenali apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang ingin kita lakukan di dalam hidup kita, apa yang ingin kita perjuangkan di dalam hidup kita. Kita harus benar-benar kenal dengan diri kita sendiri gitu. Jadi dengan begitu kita tidak mudah goyah untuk ditarik oleh pikiran orang lain. Seperti contoh yang tadi itu ya. Gitu. Nah, yang keempat adalah jadilah merdeka. Nah, jadilah merdeka ini memang sulit ya. Ini memang pahit gitulah. Karena jadilah merdeka artinya jadilah dirimu sendiri. Artinya jadilah kamu dengan apa adamu, dengan keunikanmu, ya kan? Yang terkadang orang lain menilai kita tuh aneh, nyeleneh, tidak umum, tidak konvensional gitu. Tapi ya itulah diri kita. Jadi jadilah diri kita sendiri. Dengan jadi diri kita sendiri, hidup kita tuh akan ringan. Gitu. Hidup kita tuh tidak dikontrol oleh orang lain. Kita bebas melakukan apa yang kita suka, apa yang kita cintai, apa yang menjadi passion kita. Gitu. Dengan hati yang gembira, tidak tertekan, tidak terpaksa gitu. Nah, yang kelima adalah do your best atau lakukan yang terbaik. Artinya dengan kita menjadi diri kita sendiri, dengan kita menjadi unik dengan apa adanya kita lakukan yang terbaik. Gitu. Misalnya kita nih berjiwa seniman. Orang lain kan kadang menilai nyeleneh gitu ya. Waduh, dia dengan gaya pakaiannya, dengan gaya hidupnya, ya kan? Itu orang lain melihat aneh gitu kan? Ya biarin aja orang lain aneh. Memang kita berjiwa seniman gitu kan. Seniman itu kan berjiwa bebas. Dia bebas mengekspresikan apa yang menjadi kesukaannya, mengekspresikan diri gitu kan. Apa yang menjadi passionnya gitu kan. Biarkan saja orang lain melihat kita aneh gitu. Nah, kita lakukan yang terbaik adalah kita menghasilkan karya yang terbaik. Walaupun mungkin penampilannya kita itu acak-acakan gitu ya, atau nyeleneh, atau aneh gitu. Tidak umum dianggap orang. Tapi setelah orang lain mengenal kita, orang lain jadi paham, oh ternyata dia orangnya baik ya. Ternyata dia tuh orangnya penuh perhatian, orangnya itu penuh empati, orangnya itu cepat menolong pada orang yang membutuhkan, senang membantu, orangnya tuh senang memberi gitu, ya kan? Walaupun kelihatannya tampak luarnya kita itu beda gitulah, kita menjadi aneh gitu, kita menjadi
tampak luarnya itu sangar gitu ya, atau menakutkan lah, banyak tatonya segala macam kan, atau pakaian kita yang nyeleneh gitu ya dengan pakaian pada umumnya. Tapi setelah orang lain itu mengenal pribadi kita, dia jadi tahu siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi silakan untuk berekspresi, karena hidup ini adalah hidupmu, bukan hidup orang lain. Lakukan yang terbaik, yang membuatmu bahagia, yang membuatmu passionmu keluar gitu, yang membuatmu berarti. Karena yang mengerti 100%, yang bisa mengandalkan hidup kita adalah diri kita sendiri. Kemanapun kita akan pergi, itu yang akan berpulang ya kita ke diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa 100% mengandalkan orang lain. Gitu. Nah, segitu dulu ya teman, bahasan kita kali ini. Bahasan yang simple dan ringan, dan semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk setiap notif video saya terbaru itu akan muncul di HP teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan pribadi kita pribadi yang lebih banyak bersyukur, pribadi yang mencintai diri kita apa adanya, pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Rahayu.